Ada satu riwayat hadis yang menjelaskan secara spesifik ada berapa sih malaikat yang menjaga masing-masing dari kita ini. Terdapat para malaikat yang selalu mengikuti secara bergantian. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian kita, di mana kita kemarin sampai pada satu riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya setiap bayi yang terlahir itu langsung diganggu oleh setan hingga membuat sang bayi menangis, kecuali Siti Maryam dan Nabi Isa. Maka kelanjutan catatan ini musannif kitab juga mempertanyakan, kenapa kok bisa bayi yang baru lahir sudah diganggu oleh setan? Bukankah kita tahu bahwa setiap orang itu dijaga oleh banyak malaikat? Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa setiap orang, siapapun kita, laki atau perempuan, kecil atau besar, tua atau muda, bahkan muslim atau non-muslim, semuanya ada malaikatnya. Dalam hal ini ada satu riwayat hadis yang menjelaskan secara spesifik ada berapa sih malaikat yang menjaga masing-masing dari kita ini. Jadi kita harus yakin, kita harus beriman bahwa kita ini ada malaikat yang menjaga. Di sini dikatakan, dakhala Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dakhala masuk Utsman bin Affan, siapa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka bertanya siapa sahabat Utsman, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu aku, anil abdi, tentang seorang hamba, kam ma'ahu min malakin, ada berapa banyak malaikat yang bersamanya. Jadi sahabat Utsman bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada berapa malaikat yang ada di setiap orang itu? Qala, Rasulullah menjawab, malakun ala yaminika ala hasanatika, ada malaikat ala yaminika, di sebelah kanan kamu, ala hasanatika, yang mencatat kebaikan-kebaikan kamu. Malaikat di sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Wahwa, dan adapun malaikat yang sebelah kanan ini, amirun alalladzi alas shimal. Malaikat sebelah kanan ini ialah pemimpin atas malaikat yang di sebelah kiri. Sebelah kanan kita ada malaikat, sebelah kiri kita juga ada malaikat. Sebelah kanan ini menjadi pemimpin atau memimpin malaikat yang di sebelah kiri. Artinya malaikat yang di sebelah kiri ini melakukan apa-apa atas persetujuan malaikat sebelah kanan. Faida amilta hasanatan, faida, maka jika amilta melakukan siapa kamu, hasanatan pada satu kebaikan, kutibat, maka ditulislah. Apa kebaikan itu? Asron, 10 kali. Melakukan satu kebaikan, melakukan satu ngaji, maka ditulis oleh malaikat sebelah kanan ini 10 kali ngaji. Melakukan satu kebaikan, melakukan satu sedekah, melakukan satu puasa, sama malaikat di sebelah kanan ini ditulis 10 kali kebaikan. Wa idza amilta sayyi'atan, wa idza, dan jika amilta melakukan siapa kamu, sayyi'atan pada satu kejelekan, qala alladzi 'ala shimal lilladzi 'alal yamin. Qala, berkata, alladzi 'ala shimal, malaikat yang ada di sebelah kiri berkata, lilladzi 'alal yamin, kepada malaikat yang di sebelah kanan, aktubu, akan saya tulis. Jadi ketika kita melakukan kejelekan, sebelum nulis kejelekan kita itu, malaikat yang di sebelah kiri bertanya ke malaikat yang sebelah kanan. Kalau bahasa kita, komandan, mau ditulis enggak? Jadi malaikat yang sebelah kanan ini komandannya. Malaikat yang sebelah kiri anak buahnya. Bos, mau saya tulis enggak, bos? Qala, menjawab malaikat sebelah kanan, la, jangan, tunggu dulu. La'allahu yastaghfirullaha wa yatubu. Barangkali dia itu beristighfar kepada Allah
dan bertaubat. Jadi belum ditulis kejelekan kita itu. Fa idza qala salasan, fa idza qala, maka jika berkata siapa malaikat yang sebelah kiri salasan sampai 3 kali. Jadi ketika tanya pertama, jangan dulu. Gimana bos? Tulis enggak? Tunggu dulu. Gimana bos, mau ditulis enggak ini? Ya wis. Ketika sudah tanya 3 kali, qala na'am. Ya sudah. Uktub. Tulislah. Jadi nunggu sampai 3 kali bertanya, baru si malaikat yang sebelah kiri ini nulis, nggak langsung. Sementara kalau kita melakukan kebaikan, malaikat yang sebelah kanan ini nggak perlu tanya ke yang sebelah kiri, langsung saja ditulis. Dan ditulisnya nggak nanggung-nanggung, sampai 10 kali. Korupsi ini sebelah kanan ya. Kalian mau adil? Kalau mau adil, sebenarnya kalian melakukan satu kebaikan, ditulis 1. Kenapa ditulis 10? Ini min fadlillah. Tapi kalau kita melakukan kejelekan, si malaikat sebelah kiri nggak berani nulis. Tanya dulu. Arohanallahu minhu. Semoga Allah menenangkan kita minhu, dari orang ini. Jadi gregetan sudah melakukan kejelekan, ditunggu-tunggu sama malaikat. Ayo istighfar, ayo do istighfar. Kok nggak istighfar, nggak merasa bersalah orang ini. Fabi'sal qarin ma aqalla muraqabatahu lillah. Fabi'sal qarin. Jadi sejelek-jeleknya orang yang kita temenin, katanya malaikat, ma aqalla muraqabatahu lillah. Jadi sejelek-jeleknya orang itu adalah dia yang merasa nggak diawasin oleh Allah. Saya berbuat begini, nggak ada yang tahu. Malaikat begitu. Gimana kamu Du? Gimana kamu Nih? Kamu nggak tahu, jangankan Allah, kami saja lihat kamu berbuat kejelekan. Maka sejelek-jeleknya orang, ini katanya malaikat, adalah dia yang nggak merasa kalau dia itu diawasi. Mafhum mukhalafahnya, sebaik-baik orang adalah dia yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Mau berbuat seperti ini, ada malaikat, ada Allah. Mau melakukan begini, ada malaikat, ada Allah. Ini sebaik-baik orang. Maka semakin kita merasa kehadiran Allah, semakin kita merasa kehadiran petugas-petugas yang disuruh Allah ngawasin kita, baik yang di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, maka kita insya Allah akan menjadi orang yang sangat baik. Bukankah kita tidak berani untuk berbuat salah ketika ada teman, ketika ada guru, ketika ada Neng Hanif, ketika ada Gus Zulfan, ketika ada Kiai, ketika ada Bu Nyai, kita nggak berani berbuat salah. Kenapa? Karena diawasin. Ketika sudah nggak ada, kita berani. Kalau di depan manusia saja kita malu untuk berbuat salah, apalagi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang pertama, sejelek-jeleknya orang adalah dia yang merasa, yang sedikit sekali merasa diawasi oleh Allah. Wa aqalla istihya'u minna. Dan termasuk sejelek-jeleknya orang, wa aqalla istihya', orang yang merasa sedikit malunya minna, dari kita. Jadi ini menjadi ilmu baru bagi kita. Ketika kita mau berbuat salah, mau mencuri, atau melakukan apa-apa yang kalau kelihatan orang kita malu, hadis ini mengajarkan bagi kita, lebih malulah kita kepada 2 malaikat yang selalu ngawasin kita. Jadi semakin kita tidak merasa malu dengan malaikat yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri, semakin jeleklah kita. Kebalikannya, semakin kita merasa malu atas perbuatan kita kepada 2 malaikat ini, kita akan menjadi orang-orang yang baik. Yaqulullahu, Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu kata yang terucap illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mengawasi, atidun, yang selalu hadir. Jangankan perbuatan kita, jangankan tingkah laku kita, bahkan satu kata pun yang terucap,
itu diawasin oleh malaikat yang selalu hadir, tidak pernah absen. Makanya ciri-ciri seorang yang beriman adalah dia yang sudah semakin merasa pengawasan Allah dan para malaikat, hingga dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan satu kejelekan. Jangankan perbuatan, kata-kata pun diawasi. Ini nak, terima kasih, ditulis, mau yang di lisan ataupun yang di hati. Wa malakani min baini yadaika wa min khalfika. Jadi ketika sahabat Utsman bertanya, ada berapa malaikat? Yang pertama di sebelah kanan, yang kedua di sebelah kiri. Ada berapa malaikat sudah? 2. Kemudian dijawab lagi oleh Rasulullah, wa malakani, dan 2 malaikat min baini yadaika wa min khalfika. Ada lagi 2 malaikat, yang satu di bagian depan, baina yadaik, di bagian depan, wa min khalfika, dan yang satunya lagi ada di bagian belakang. Dalam hal ini Allah berfirman, yaqulullahu lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu, bagi setiap orang, mu'aqqibatun, terdapat para malaikat yang selalu mengikuti secara bergantian. Mu'aqqibat, malaikat yang mengikuti secara bergantian. Min baini yadayhi, di bagian depan orang tersebut, wa min khalfihi, dan di bagian belakangnya. Yahfadunahu, malaikat-malaikat itu menjaga orang tersebut, min amrillah, atas perintah Allah. Kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah melakukan apa-apa kecuali atas perintah Allah. Ketika baru diciptakan, dia disuruh sujud, mulai dari pertama diciptakan sampai nanti sampai kiamat, ya sujud. Dia disuruh jaga si fulan, mulai dari diciptakan sampai kiamat, tugasnya ya seperti itu. Ini min amrillah. Jadi tadi sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, bagian depan 1, bagian belakang 1. Sudah berapa malaikatnya? 4. Wa malakun, ada 1 malaikat lagi, qabidun ala nasiyatik. Ada 1 malaikat lagi, qabidun, yang memegang, ala nasiyatik, pada ubun-ubun kamu. Ini sudah 5 ada malaikat.